Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang praktik pelaksanaan dakwah secara personal. Berikut presentasi kami. Di sini saya telah mewawancarai oleh narasumber dari desa saya, yaitu Desa Menawan. Di sini saya mengambil dari pelajar IPPNU, dia itu sebagai bendahara IPPNU Desa Menawan. Berikut pendapatnya sendiri. Oke, untuk poin yang pertama yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara dakwah personal yang dilakukan oleh saudara Ivan Nur Fadilah itu di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Selanjutnya, beliau menjawab seperti ini. Dia belum pernah melaksanakan dakwah secara lisan, secara langsung, tapi dia melaksanakan dakwahnya itu dengan melakukan perbuatan yang baik, misalkan tidak berbuat kasar atau dengan menutup aurat, berpakaian yang emang menurut syariat agama itu yang benar, kayak seperti itu. Untuk poin yang kedua yaitu pertanyaan saya tentang apa saja tantangan dan hambatan yang dilakukan dalam pelaksanaan dakwah itu, dan beliau itu menjawab seperti ini. Tantangan atau hambatan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia belum bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan sesuatu hal yang emang gak seharusnya dilakukan. Kayak untuk mendukung keberhasilan pada poin pertama itu memang sangat terpengaruh dengan yang adanya namanya lingkungan. Untuk poin yang ketiga yaitu faktor apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan dakwah secara personal. Nah, kali ini jawabnya seperti ini. Faktor pendukungnya secara eksternal itu berasal dari teman kita sendiri. Jika teman kita baik, maka kita juga akan terpengaruh dengan yang baik-baik. Terus kita melihat postingan yang memang harus sesuai juga, bagaimana kita harus menetralisir bagaimana antara positif atau yang negatif, kita harus pandai-pandai memilih itu. Sedangkan dalam bagaimana kita memilih teman dan konten sosial juga menjadi faktor utama dalam pendukung yang namanya pelaksanaan dakwah itu sendiri. Misal diusahakan konten-konten itu tersebut yang berasal dari perkataan-perkataan baik. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu poin keempat, respon dari MATU itu seperti apa? Nah, dari setiap MATU itu responnya sangat berbeda-beda. Ada yang sangat mendukung dan ada juga yang enggak mendukung. Jadi memang kita harus banyak-banyak lah menyikapi, kita sebagai seorang pendakwah itu memang harus tahu yang namanya psikologis dari MATU tersebut. Memang dia mau menerima atau enggaknya, setidaknya kita udah berusaha untuk menyampaikan hal yang amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Terima kasih, dan sekian itu dari presentasi saya yang di Desa Menawan itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari narasumber sebelumnya, dakwah personal yang dilakukan oleh Kiai Mustafa Afif di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Hasil penelitian atau observasi saya yaitu bertempat di Desa Tambak Romo, yang narasumbernya langsung yaitu beliau Al-Mukarram Romo Kiai Mustafa Afif selaku sesepuh atau yang disebutkan sebagai kiai tertua di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Mengenai bagaimana cara dakwah personal yang dilakukan beliau di Desa Tambak Romo sendiri, khususnya lebih-lebih di Kabupaten Pati dan umumnya di seluruh luar Kabupaten Pati atau bahkan seluruh Indonesia, karena bisa diakses. Mungkin saja waktu beliau memberikan tausiah ada seseorang yang melakukan live streaming dan sebagainya, itu kan bisa juga dilihat untuk khalayak umum tanpa terkecuali siapapun itu. Dalam hal ini Romo Kiai Mustafa Afif mensyiarkan agama Islam lewat dakwah, lewat rangkaian beberapa kalimat yang disampaikan beliau dengan menggunakan dakwah atau metode dakwahnya yaitu metode bil lisan, ya, dengan beliau menggunakan kosakata atau kalimat yang simpel dan mudah dipahami, sehingga
masyarakat atau mad'u yang mendengarkan tausiah beliau sangat menghayati dan mampu mempunyai niat ikhtiar untuk mengimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Apa saja tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah beliau ini? Terkhusus di Desa Tambak Romo sendiri, teman-teman, untuk hambatan dan tantangan sendiri dalam kegiatan dakwah yang dilaksanakan Romo Kiai Mustafa Afif ini bisa dikatakan nihil atau tidak ada, ya, karena seluruh masyarakat Desa Tambak Romo khususnya beragama Islam dan bisa menerima fatwa-fatwa atau tausiah yang beliau sampaikan Romo Kiai Mustafa Afif dengan legowo, dengan ikhlas dan mampu mempunyai niat untuk mengimplementasikan dirinya masing-masing. Tidak ada hambatan sama sekali, ya, bukan hanya sama sekali ya, tapi rata-rata tidak ada hambatan. Bisa dikatakan seperti itu karena satu, ya, Romo Kiai Mustafa Afif ini orang yang cukup terkenal di Desa Tambak Romo, ya, tokoh yang mempunyai karismatik yang menurut saya cukup luar biasa di kalangan anak-anak muda, remaja dan sebagainya, itu bisa diterima. Jadi kategori ini bisa dikatakan bahwasanya tidak ada kesulitan beliau untuk menyampaikan tausiah beliau, menyampaikan fatwa-fatwanya beliau agar mensyiarkan agama Islam ini dengan leluasa, ya, dalam artian niat untuk menata umat ini lebih gampang lagi, seperti itu, khususnya di Desa Tambak Romo, karena mayoritas masyarakat di sini agama Islam dan membutuhkan beliau untuk memberikan tausiah-tausiah, fatwa-fatwa dan pencerahan bagi kalangan mad'u yang mendengarkan tausiah beliau. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung seorang dai dalam berdakwah, ya. Ketika kita ingin menilai seseorang dai, ya, seorang dai, apakah ia sudah dapat disebut sebagai dai atau belum, ya. Masyarakat harus melihat pada faktor pendukung seorang dai, karena faktor pendukung inilah yang akan menjadi suksesnya seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya. Dalam hal ini menurut saya seorang dai ini harus mempunyai ilmu yang cukup, ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada mad'u atau masyarakat atau halayak umum, sehingga apabila ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki seorang mad'u disampaikan kepada seorang dai, maka dai inilah harus bisa memberikan pencerahan atau memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi seorang mad'u ini tadi. Mungkin hanya itu hasil observasi saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada pertanyaan, bisa dipertanyakan nanti dan bisa disampaikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina, NIM 18403-128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek pelaksanaan dakwah personal yang dilakukan oleh nama Farul Arifin, jabatan Ketua Pengurus Organisasi Remaja Masjid Al-Jumaan Kudus. Untuk yang pertama, bagaimana cara dakwah personal yang Anda lakukan di Desa Al-Jumaan? Dakwah personal yang saya lakukan adalah cara memberikan contoh yang baik kepada orang lain, seperti berbicara lemah lembut, sopan, dan tidak kasar. Jika ada teman yang saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai syariat Islam, saya akan menasihatinya dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaannya. Kedua, apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan dakwah? Tantangannya berasal dari mad'unya. Terkadang orang yang saya nasihati tersebut masih menentang, merasa sudah pintar, sehingga susah untuk dinasihati.
Terkadang mereka lebih memilih belajar di Syekh Google, padahal di Google belum tentu akan kebenarannya. 3. Faktor pendukung pelaksanaan dakwah apa saja? Faktor pendukung internalnya yaitu dengan banyak membaca kitab-kitab sehingga saya mampu menasihati orang lain dengan baik sesuai dengan ajaran Islam dan tidak asal-asalan. Sedangkan faktor pendukung eksternalnya yaitu berasal dari teman-temannya baik yang selalu mendukung saya. 4. Bagaimana respon mad'u? Respon mad'u berbeda-beda, ada yang mau memahami dan menerima nasihat, ada juga yang menentang karena mereka merasa sudah pintar.